Kita langsung aja masuk ke bahasannya kamera basic seperti yang Peter McKinnon bikin. Ini gue akan membahas tentang basic dari kamera dari awal banget. Mungkin yang belum pernah sama sekali pegang kamera akan mengerti dengan nonton video ini. Semoga ya. Nah, pertama kamera itu lu harus pahami dulu jenisnya gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Cuman kita akan bicara di sini yang modern aja yang sering orang pegang. Yang pertama adalah digital kamera. Cuman makin kesini orang-orang udah mulai punya DSLR nih. Karena dulu DSLR itu cuman dipunya sama orang-orang yang kaya gitu. Jarang banget lah orang punya DSLR. Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR. Nah, DSLR itu artinya Digital Single Lens Reflex, yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya. Jadi cahaya masuk ke sana gitulah. Intinya seperti itu gambarannya. Itu adalah DSLR, termasuk kamera kemajuan juga, kamera modern juga pada saat itu. Di tahun 2011, 2012 tuh lagi hype gitu ya, DSLR gitu ya. Canon apalagi. Kedepannya di tahun berapa gue lupa intinya ya. Kedepannya lagi setelah DSLR muncullah yang namanya mirrorless. Teknologi yang lebih baru lagi seperti yang gue pegang sekarang ini. Ini adalah Canon EOS RP ya. Dengan lensa L series 2870 f2 gitu. Nah, mungkin lu yang pertama kali banget belajar kamera nggak ngerti apa itu f, apa itu focal length. Ya banyak. Nanti kita akan bahas. Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu itu sensornya seperti yang gue bilang tadi, pakai kaca cermin supaya bisa masuk ke viewfinder. Tapi sekarang, jadi dia tuh udah nggak pakai kaca lagi, ini langsung masuk ke sensor ya. Lu bisa lihat di sini. Ini langsung masuk ke sensor. Seperti itu. Jadi semua cahaya langsung masuk bam ke sensor ke situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang mirrorless sama DSLR bagusan mana gitu ya. Ibarat gini lah, udah beda bandingannya. Ibarat mobil gigi gitu ya, mobil yang pakai kopling dibanding mobil Matic bagusan mana gitu ya. Karena Matic itu kan teknologi modern gitu, jadi lebih memudahkan, intinya seperti itu. Dan begitu juga mirrorless. Mirrorless tuh teknologi baru, semuanya udah lebih baru. Sensornya baru, semuanya baru gitu. Jadi lebih memudahkan si usernya, nggak analog intinya. Tapi kita sekarang akan masuk ke basic camera. Karena mungkin lu udah paham nih bahwa DSLR dan mirrorless itu sebenarnya gak ada bedanya. Itu tetap kamera yang bagus juga gitu. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih dari kamera tuh ada beberapa part ya di sini ya. Di sini ada yang namanya lensa, ada yang namanya kamera gitu ya. Jadi ini tuh bukan kamera, bukan. Ini adalah kamera dan lensa gitu ya. Nah, dari lensa sendiri ini akan banyak juga pembahasannya. Gue akan masuk ke kamera dulu. Pertama kita nyalain kameranya ya. Dan di yang lainnya sini ada yang warna hijau biasanya ya. Pada umumnya gitu. Ini auto sepenuhnya. Jadi buat lo yang gak ngerti apa-apa, lo bisa pakai mode ini, langsung bisa jepret gitu ya, aman. Nah, di sini ada banyak mode. Ini adalah M. M itu biasanya adalah manual untuk fotografi. Jadi lu bisa set semuanya, aperture, shutter speed, ISO, dan juga exposure diatur sendiri. Ada AV. AV itu apa? Kalau di Canon kita bahas di kamera yang di depan gua, Canon. AV itu adalah aperture priority, ya. Jadi aperture itu bukaan. Dan di sini ada TV, itu TV itu bukan TV sih, TV itu untuk shutter speed priority. Jadi lu bisa atur shutter speednya, yang lainnya auto. Dan di sini ada program auto. Semuanya ke auto. Nah, untuk mengerti semua yang ada di dalam buletan ini, apa sih aperture priority? Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu basicnya, yaitu segitiga exposure. Ya. Nah, segitiga exposure ini di tengahnya sini ada titik exposure. Nah, titik exposure ini harus berada di angka 0 supaya dapetin gambar yang konstan, yang asli. Yang gambar cahayanya itu normal. Seperti ini, seperti yang gua shoot ini berada di exposure 0 gitu, ya. Nah, di atasnya kita ini segitiganya bebas ya. Kalau gua taruh di atasnya itu adalah ISO. ISO itu apa? ISO adalah cahaya buatan digital. ISO adalah cahaya buatan. Jadi lu bisa naik atau turunin cahayanya dengan ISO. ISO lah ya gitu ya. Dia bisa naikin terang, dia bisa naikin gelap. Meskipun tempat lu gelap, dia bisa diterangin pakai ISO. Tapi itu digital, buatan gitu ya, bukan alami gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ISO itu semakin besar cahaya dibikin, semakin noise, bintik-bintik gitu. Apalagi di area yang gelap, apalagi di kamera yang lebih murah pada umumnya gitu. Nah,
Yang kedua adalah di posisi sini, bebas lah di mana aja. Pokoknya di sini ini adalah aperture. Aperture itu apa? Aperture adalah bukaan lensa. Jadi kalau misalkan lu mau lihat, lu bisa lihat di dalam lensa sini, kalau kita kecilin aperture-nya, itu akan membesar bulatan itulah. Jadi gini nih. Set. Nah, itu bukaannya gitu kan bentuknya. Ngek gitu ya. Nah, itu adalah aperture, bukaan lensa. Ditandai dengan logo F. Ya, kenapa F? Enggak A gitu. Enggak tahu, pokoknya itu F gitu. F adalah aperture. Penulisannya biasanya gini. F yang titik normalnya adalah 3,5 misalkan lensa bawaan gitu ya. 3,5 gitu. Ada lensa yang mahal gitu ya. Bisa f1.8, f1.4, f1.2 gitu ya. Kegunaannya apa? Nah, di sini ada garis nih di bawah nih ya. F1 misalkan. Gua jelasin dari F2 aja deh. F2 sampai titik F22 gitu ya. Nah, F2 ini bisa bikin belakang lo blur banget seperti yang gua pakai di lensa kedua ini, di kamera kedua ini. Ini adalah F2. Maka background gua akan bokeh banget. Kalau dipakai foto, hasilnya seperti ini. Itu F2 gitu. Ada di atasnya F2 yaitu F12. F1.2 gua pernah pakai itu. Dan fotonya seperti ini. Ngerti kan? Nah, backgroundnya lebih bokeh, lebih blur gitu ya. Kalau F-nya semakin besar, F22 misalkan, maka background bokehnya semakin nggak blur atau semakin jelas, semakin tajam gitu ya. Jadi F semakin kecil angkanya, itu tuh semakin besar bukaannya gitu. Jadi ini F kecil, ini F besar. F kecil, F besar. Seperti itulah kira-kira. F semakin kecil, semakin blur. Semakin besar bukaan. F semakin besar, semakin kecil bukaan, dan semakin tidak blur. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau F lu besar, gambar lu jadi gelap karena aperture-nya nutup. Gambar lu jadi gelap. Kalau kebuka aperture-nya, gambar lu jadi terang. Dan bokeh belakangnya semakin bagus bukan? Gitu ya. Dan cahaya yang masuk dari F, dari aperture, itu natural. Itu asli, bukan buatan seperti ISO. Jadi ketika lu nambah cahaya dengan F, gak usah khawatir. Itu cahaya yang masuk adalah cahaya alami yang masuk langsung ke lensa sini, gitu ya. Jadi itu tidak akan memperburuk gambar lu. Bahkan cara mengatasi gambar yang noise adalah bukain lensa sebesar-besarnya. Itu akan menghilangkan.
perlu gede dong biar bagus. Enggak, kelemahannya apa? Sekarang ada kelemahannya, semuanya punya kelemahan. Kelemahan dari shutter speed, semakin besar shutter speed, lu mau nangkep motor nih, ketangkep pas diamnya, iya, dengan shutter speed tinggi. Tapi cahaya habis kalau kita pakai shutter speed tinggi, gitu. Itulah kenapa shutter speed tinggi itu dipakainya di luar rumah, outdoor, dengan cahaya matahari kenceng, baru bisa. Kalau kita foto di ruangan dengan shutter speed 1/4000, gelap jatuhnya. Jadi itu kelemahan dari shutter speed. Semakin cepat sensor kebuka, dia kan sensor tuh gini ya, buka tutup. Kalau di DSLR, kalau di mirrorless pun sama sebenarnya, dia buka tutup gitu ya. Jadi kalau dia cepat banget, tutup gitu, cahaya yang masuk sedikit. Kalau dia buka 1 detik, tep gitu ya, itu kan cahaya tuh, pas bukaan ini cahaya masuk nih. Gitu. Jadi semakin terang. Kalau lu moto langit ya, Milky Way disebutnya, dengan 30 detik ya, sensor ini buka nih, selama 30 detik dia nerima cahaya meskipun malam hari. Nih masuk semua, pas ditutup lagi, jadilah gambar Milky Way yang indah gitu. Bam, begitu. Tapi kalau kita lagi foto motor GP pakai shutter speed 4000, itu cepat banget gitu ya. Ya hasilnya jadi tajam, objek yang gerak tuh dapet, bam, gitu. Itu gunanya shutter speed ya. Mungkin lo bisa bayangin lah, shutter speed itu bisa buka tutup sensor. Semakin cepat berarti dia semakin cepat, semakin besar angkanya. Kelemahannya cahaya makin hilang. Aperture semakin besar bukaan, maka cahaya semakin masuk tuh. ISO bisa nambahin cahaya secara digital, tapi noise kalau makin banyak gitu. Jadi lu bisa combine atau kombinasiin semuanya itu. Misalkan lu pakai f2 atau f1,2 yang besar, cahaya masuk gede banget tuh. Gimana cara gelapinnya? Gedein shutter speednya gitu. Jadi kan dia makin gelap tuh ya. Tinggal sisanya lu atur ISO supaya secukupnya lah. Kalau gua di outdoor ISO-nya 100 gitu. Jadi paling kecil tuh ISO 100. Paling besar ada yang sampai 100.000, 400.000 gitu ya. Cuman bakal noise gitu. Jadi setelah lu semua combine nih dari ISO, aperture dan shutter speed, harus bertemu di titik mana? Di titik 0. Seperti yang akan gue contohin sekarang. Oke, kali ini kita akan bahas tentang setup yang gue pakai di studio. Karena bukan pakai cahaya matahari, jadi di studio itu gelap. Bisa bilang di sini cuma ada key light sebagai lighting utama, ada hairlight dan juga backlight. Fokusnya adalah gelapnya lah intinya. Studio ini gelap gitu. Nah, untuk setup gua biasanya gua di sini pakai frame per second 24 ya. Di sini lu bisa lihat 24 fps, 23,98 gitu ya. 1080p. Dan ya seperti itu. Nah, untuk rumusnya shutter speed nih. Kita akan bahas tentang shutter speed dulu. Shutter speed cara penggunaannya adalah 2 kali lipat dari frame per second. Misalkan FPS lu 30, berarti shutter speednya 1/60 untuk video. Kalau misalkan FPS-nya 24, kita pakai 1/48. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, kita cari di sini. Di sini 1/50. Paling mendekati 48 adalah 1/50. Nah, ini udah selesai nih, udah bener nih. Berikutnya, kita F. F ini gue pengen mentokin di 18, ya. Karena ini F terkecil, bukaan terbesar, berarti cahaya gue akan dapat lebih banyak dong. Lo bisa lihat di sini akan jadi terang banget. Cahayanya masuk natural, bagus ke gambar. Tapi ini terlalu terang. Kita akan set di ISO. Karena ISO ini cahaya buatan, semakin kita kecilin ISO, semakin bagus buat gambar. Jadi kita cari gambar yang paling pas aja gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita cek exposure-nya. Lu bisa lihat exposure berada di titik tengah, yang mana itu 0 exposure. Titik paling asli dan natural. Titik cahaya paling normal gitu ya. Jadi untuk mendapatkan exposure yang baik, lu bisa kombinasi semua itu. Rumus pertama yang tadi gue ulangi lagi. Shutter speed itu dari frame per second dikali 2. Kalau gue 1/50. F paling mentok ke kiri paling bagus ya. F18 kalau gue yang pakai di lensa 35 mm. Dan untuk ISO, lu pakai serendah mungkin supaya dapetin cahaya yang natural, tidak noisy. Dan semakin kecil ISO, semakin bagus untuk gambar. Nah, ini karena gue di sini pakai mode biasa ya, bukan log profile yang seperti gue pakai. Ini untuk memudahkan lo belajar aja. Tapi biasanya gue pakai log profile. Log profile itu profile picture untuk bikin gambar lo lebih flat lagi, biar enak di color grading. Kita onin dulu nih, on di 8 bit dan oke. Nah, ini udah semuanya on.
gambarnya akan lebih flat seperti itu. Ya, hasilnya seperti itu. Dan untuk gambar flat, kita nggak bisa pakai exposure di 0. Kita harus berada di 1 atau lebih dari 1. Ya, kita klik dulu sini dan cari exposure yang lebih terang. Kita lihat exposure-nya berapa. Ini berada di titik 1. Nah, buat lo yang pakai log profile atau flat profile di kamera apapun, kalau bikin video, kalau bisa exposure-nya berada di 1. Gambar yang lebih natural itu harus di 1 kalau kita pakai log profile. Nah, jadi itu rumusnya. Simpelnya seperti itu. Jadi inilah gua, kalau misalkan gua siap-siap mau recording, setupnya seperti ini dan kita record, hasilnya akan seperti itu. Dan kita color grading, hasilnya akan menjadi exposure yang 0, yang natural dan normal. Gambarnya jadi bagus banget. Seperti itu. Nah, kalau misalkan video kita akan bahas lebih panjang mungkin di kamera basic, episode kedua lah kamera basic ya. Mungkin sekarang lo bisa udah ngerti, yang penting prakteknya terapkan yang 3 exposure tadi supaya dapetin titik 0.